Kalau mobil lu nggak lulus uji emisi, terus diapain? Kalau diesel itu indikasinya sih Anda berasap udahlah, nggak mungkin lulus uji emisi lah itulah. Udah forget about it lah itulah. Ini nggak nyampe dua-duanya. Ini dua-duanya nggak nyampe, jadi cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, baik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Nah, video kali ini kita mau ngebahas tentang uji emisi yang lagi hot nih di pasaran di Jakarta doang ya. Karena peraturan gubernurnya lagi diimplementasi dan sebenarnya peraturan uji emisi itu udah dari tahun 2018. Nah, maka dari itu kita kan mau ngebahas nih uji emisi itu apa aja yang diukur, alatnya kayak apa, kemudian terus fungsinya apa untuk Anda. Kemudian yang terakhir adalah kalau mobil lu nggak lulus uji emisi, terus diapain gitu kan? Kan nggak ada yang jawab tuh kalau mobilnya nggak lulus uji emisi terus diapain, masa jadi buang kan gitu kan? Kan nggak gitu loh. Apa yang harus kita lakukan supaya mobil itu bisa lulus uji emisi kan gitu. Nah, di sebelah saya ada Pak Randy. Pak Randy itu dari kawan lama, beliau teman saya dan beliau kesini membawakan dua alat uji emisi yang memang cukup canggih dan ini yang akan kita pakai dan memang apa ya, alat ini ya kalau di luar negeri sih penting banget karena nggak bakal bisa perpanjang STNK kalau nggak uji emisi kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia baru tahun ini, jadi ya kita akan membahas gitu loh. Pak, halo, selamat pagi. Pagi. Coba dong Pak dijelasin ini apa, terus cara pakainya gimana? Oke, thank you Ko Lulung. Perkenalkan, saya Ranggi dari PT Kawan Lama, Divisi Otomotif Aftermarket. Kami itu memberikan solusi bagi para pelaku bisnis UMKM, khususnya perbengkelan. Nah, alat uji emisi ini bukan kali ini aja ada ya. Iya, betul. Dari dulu sebenarnya sudah jadi barang mandatori khususnya di bengkel resmi. Pasti sebelum kita melakukan reparasi atau maintenance harus diuji ya. Artinya memang alat ini selain untuk kondisi lingkungan ya Ko, alat ini juga bisa mendeteksi kesehatan dari kendaraan. Yes, betul sekali. Yang paling pertama adalah ini alat untuk menguji kendaraan bensin yang kita sebut dengan gas analyzer. Gas analyzer berarti ada lebih dari satu gas yang akan diukur. Yang pertama adalah CO, karbon monoksida, kemudian CO2, karbon dioksida. Yang ketiga adalah hidrokarbon atau yang kita kenal HC. Yang keempat adalah oksigen atau O2. Nah, ada satu parameter lagi yang kita kenal dengan AFR, air fuel ratio, atau di Eropa kenal dengan lambda. Jadi itulah parameter yang akan diukur. Nah, korelasinya apa? Nanti kalau Lulung mungkin bisa bantu menerjemahkan dari parameter itu untuk melihat atau menganalisa kesehatan mobil. Kalau nggak masuk, berarti mobilnya tidak sehat dan harus di repair atau di maintain. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak CO, CO2, nah kalau CO-nya ketinggian atau kerendahan itu kenapa Pak? Nah, CO itu kalau dampaknya kita bisa mengukur, wah mobil saya ini boros apa enggak nih konsumsi bahan bakarnya. Jadi dulu waktu zamannya masih belum injection ya masih karburator ya. Betul. Dulu tuh ada tuh peraturan gubernur yang menyatakan kalau karburator maksimum nilainya CO-nya tidak boleh lebih dari 4%. Iya, betul. Nah, satunya 4%. Jadi kalau kita asumsikan mobil kita ambil pakai sampling proof di knalpot, terbaca CO-nya lebih daripada 4%, bisa dikategorikan mobil itu dalam kondisi boros. Yes. Ya. Tetapi zaman itu teknologi yang terus berubah. Ada hadir mobil injection, kemudian knalpotnya dipasang katalis. Iya, betul. Karena CO itu nanti kalau sudah pakai mobil yang namanya oksigen sensor yang ada di di exhaust gitu. Itu yang bisa. Nah, itu membuat ada katalis membuat CO-nya menjadi reduction menjadi 0. Iya, betul. Nah, artinya ini jadi tambah lagi fungsinya. Kita mau tahu katalis kita itu udah mampet bocor atau enggak gitu ya. Kalau masih dinilainya CO-nya masih muncul, berarti ada something wrong di sistem dia punya exhaust. Nah, makanya kan kalau kita kan orang mobil banyak nih, kayak apalagi yang punya Mercy gitu kan, CO-nya dinaikin. Itu bahasa kerennya dari bensinnya diborosin.
Exactly. Bahasa kerennya dari bensinnya diborosin gitu loh. Jadi itu biasanya bahasa-bahasa di orang-orang yang pakai Mercy boxer, Mercy lama lah ya, karena kan mereka masih pakai karburator tuh. CO-nya dinaikin. Nah, bagi Anda yang nggak ngerti, itu bensinnya diborosin gitu loh. Nah, cuman itu bener sih kepada mobil yang masih pakai katalik itu CO-nya harusnya 0. Seharusnya 0 karena itu ideal ya. Kalau misalkan CO-nya naik, apalagi tinggi, tanya ini knalpotnya udah dibobok apa belum, kan gitu kan? Atau Jadi diganti ada apa enggak? modifikasi ya. Nah, kalau dalam kondisi normal berarti Anda ganti katalitik. Kalau kondisinya Anda modifikasi, memang sih ketika katalitik dibuang mobilnya lebih kencang, cuman jadinya CO-nya nongol dan sebenarnya nggak bagus sih bagi lingkungan. Kalau CO2 apa nih? CO2 itu sebenarnya mengukur dari kesempurnaan pembakaran. Ya, namanya kita masih menggunakan teknologi combustion chamber. Yes. Kan combustion chamber itu sebenarnya dasarnya itu kita butuh api, kita butuh bensin, kita butuh oksigen. Ya. Betul. Nah, cara pembakaran yang sempurna itu ada teorinya kalau dulu kan. Kita sebut dengan stoichiometry waktu itu. Jadi seandainya kalau saya punya 1 gram bensin, itu dengan ideal campurannya harus 14,7 oksigen. Yes. Nah, jadi standar komposisinya 14,7 yang kita kenal dengan air fuel ratio atau yang di Eropa kenal dengan lambda. Maka CO2 itu bisa dikorelasikan minimum pembakaran sempurna diindikasikan dengan 12% kadar CO2-nya. Nah, tapi di lain sisi CO2 itu berpengaruh terhadap terjadinya efek rumah kaca. Karena CO2 tidak bisa dilepaskan bebas dari atmosfer. Nah, itulah kendala. Di satu sisi kita pengen pembakaran sempurna, biasanya kalau mobil injection di atas 12% tuh. Iya, betul. Jadi tipsnya bagi kita pelaku bisnis, praktisi di bengkel, yang pertama dilihat ketika kita ambil sampling probe, yang dilihat adalah CO2-nya dulu. Kalau CO2-nya nggak beres, pasti parameter yang lainnya juga pada nggak beres. Itu dulu kita kelarin, baru kita bisa menganalisa lebih lanjut. Betul. Nah, kalau CO2, memang CO2 ini kan kita kan lebih ke save the planet ya hari ini kan karena global warming and everything like that. But CO2 ini bagi kita yang pengguna mobil ini agak menjadi dilema. CO2 yang benar itu sebenarnya malah bad for the environment karena memang itu menimbulkan greenhouse gas. Cuman ketika CO2 kita bikin rendah, itu gue jamin mobilnya nggak enak. Berarti mobil lu tuh kebanyakan angin gitu loh. Nah, air to fuel mix ratio seperti tadi yang dibilang 1 liter bensin itu butuh 14,7 liter udara untuk dibakar kan gitu kan. Itu oksigen loh ya, bukan CO2 dan bukan udara doang loh ya. Jadi 14,7 itu kadarnya oksigen, di mana oksigen cuma 20% dari udara yang masuk. Nah, udah mulai ngerti kan bagaimana kita tuner menghitung udara masuk dengan si bensinnya gitu loh. Udara yang masuk misalkan 1 liter, oksigennya itu cuma 20%, berarti cuma 200 mili kan gitu kan. Nah, berarti kalau Anda mau bakar 1 liter bensin, 200 mili itu dikali 14,3 dibagi 200 mili dikalikan itu gitu kan berarti udaranya. Simpel gitu. Betul. Jadi ini kita buka sedikit. Jadi semuanya itu sebenarnya ada teorinya gitu loh. Cuman abal-abal doang. Bagi kita yang benar-benar mengerti apa itu alat ini dan how to use it, itu tuh enak banget. Nah, gas yang ketiga adalah hidrokarbon atau HC. Ini hidrokarbon ini dulu dipakai untuk pendingin AC juga, jadi untuk freonnya AC juga. Cuman di mana itu dangerous, jadi mereka kita dibuang karena hidrokarbon itu very poisonous ya untuk kita manusia ya. Jadi kalau AC-nya bocor, orang bisa pingsan di dalam. Itu pakai hidrokarbon, iya bisa. Jadi, nah hidrokarbon itu apa sih gitu loh indikasinya? Kalau saya ngobrol sama praktisi bengkel ya, hidrokarbon itu gampangnya adalah campuran bensin sama oksigen yang masuk ke ruang bakar tapi nggak kebakar. Bisa bayangin kalau kita ambil sampel di knalpot, terus HC-nya tinggi. Biasanya parameternya toleransi tidak boleh lebih dari 400 ppm. Ya, bisa bayangin kalau makin banyak ppm yang tidak terbakar di sana, maka asumsinya mobil itu pasti kinerjanya apa tuh? Kok banyak bensin yang tidak terbakar yang harusnya jadi energi, jadi tenaga gerak gitu ya di dalam combustion chamber. Nah, artinya ada something wrong di sistem kompresi, di sistem pengapian. Nah, dari sana kita bisa mengasumsikan mobil ini memang kondisinya tidak sehat. Jadi kita patokannya dari referensi baku emisi yang distandarkan pemerintah itu sebenarnya berkorelasi dengan kesehatan mobil. Ya, artinya kita bisa lihat, setelah CO2 kita lihat PPM-nya. PPM-nya ada bener nggak nih? Kalau PPM-nya lebih tinggi daripada nilai toleransinya, biasanya sekarang HC itu malah makin tinggi. Kalau kita Pak Lulung mungkin kenal dengan teori ada klasifikasi engine Euro 1, 2, 3. Sampai 6. Itu ada korelasi juga dengan standar baku emisinya. Iya, betul. Dalam imagine kita kalau HC-nya makin rendah, berarti sangat efisien sekali itu mobilnya. Semua bensinnya terbakar dan menghasilkan energi. Betul. Nah,
HC kita kalau dari sisi konsumen adalah ketika HC yang terlalu tinggi berarti Anda membuang bensin yang percuma tidak menjadi tenaga. Faktornya bisa jadi coil, busi, injektor, biasanya sih dari itu sih, atau dari valve yang kotor, jadi angin yang masuk itu nggak sempurna ya, nggak persis gitu loh. Nah, dari situ sih itu sebenarnya itu yang bisa kita bersihkan dengan cepat gitu loh, dan ketika itu kita bersihkan CO2-nya pasti udah mulai beres ya kan, dan CO-nya kalau ada katalitik ya pasti balik nol gitu kan. Nah, yang terakhir adalah apa nih Pak? Lambda. Yang terakhir oksigen. Oksigen, oh iya. Jadi oksigen itu gas terakhir yang kita kontrol. Kok oksigen tetap harus dikontrol? Ya, bisa bayangin tadi sampling probe-nya kita taruh di knalpot ya. Knalpot itu kan kondisinya panas. Kalau seandainya di jalur manifold exhaust sampai ke muffler di belakang tuh ada kebocoran, sementara udara sekitarnya dingin, maka akan terjadi aliran oksigen yang banyak. Makanya kalau diukur oksigennya lebih daripada 2,5%, bisa dipastikan saluran manifold exhaust kita ada kebocoran. Jadi alat ini juga powerful buat mengukur, wah ini knalpot saya masih proper nggak untuk dipakai. Jadi bisa juga seperti itu. Nah, jangan-jangan knalpotnya bocor membuat kontaminasi baik pengendaranya, penumpangnya maupun orang sekitarnya kan. Yes, betul. Gitu. Jadi standar maksimumnya sepanjang saya tahu baku uji emisinya adalah 2,5%. Dipastikan di atas 2,5% oksigennya berarti ada sesuatu yang something wrong di sistem manifold exhaust sampai ke muffler. Oke, mungkin bahasanya agak susah ya nih. Intinya ketika Anda pakai mobil lebih dari 5 tahun, knalpot itu bisa berkarat. Berkarat dari knalpot itu bisa menimbulkan bolong yang tidak terlalu besar. Jadi bolongnya itu kalau gede, Anda udah pasti dengar suaranya ketika digas itu bunyinya kemana-mana deh. Kalau bocornya kecil dan ketika knalpot itu jalan, itu menimbulkan vakum sebenarnya di lubang itu. Jadi ketika udaranya lewat di knalpot, lubang itu menimbulkan vakum, jadi dia nyedot nih udara dari luar. Nah, tapi itu dalam kategori mobilnya digas nih, ada RPM-nya nih. Kalau mobilnya idle, itu biasanya indikasinya Anda kecium lah ya, di sebelah-sebelah itu kecium bau knalpot dan matanya pedas dan segala macam. Nah, itu yang namanya knalpotnya ada kebocoran tuh. Nah, biasanya sih kecil sih bocornya sih. Nah, cuman kecil itu kan annoying karena dia udah karatan. Dari kecil itu nanti pasti bisa kemana-mana. Nah, itu yang diukur sebenarnya. Karena sebenarnya bau knalpot itu hanya boleh di belakang. Di samping-samping itu nggak boleh. Karena ketika di samping-samping bau itu sebenarnya berbahaya bagi si pengguna. Karena ketika kita buka jendela, baunya masuk ke dalam tuh biasanya tuh. Nah, yang terakhir Lambda dan AFR itu mirip-mirip, hanya saja dua negara yang berbeda yang menyebutnya berbeda. Satu air to fuel ratio, satu lambda. Lambda itu 1 ya bagusnya ya gitu loh. Kalau air to fuel ratio 14,7, 14, lah itu udah bagus lah gitu loh. Nah, itu untuk bensin. Untuk diesel Pak. Ya, diesel ini mekanismenya berbeda dengan si gas analyzer. Kalau dia pengukuran seperti kalau lu tadi bilang, kita ngambil sampelnya dalam putaran idle. Nah, opasitas atau smoke meter alat adalah untuk mengukur kendaraan diesel. Yang diambil adalah opacity. Opacity satuannya persentase. Apa sih opacity itu? Kepekatan asap yang dikeluarkan oleh knalpot. Jadi semakin rendah nilai presentasinya, maka knalpotnya atau sistem pembakarannya jadi lebih sempurna. Nah, pengukurannya gimana? Ini harus diakselerasi kalau lu. Iya, digaskan biasanya. Sekitar 3.500 rpm. Kemudian dia akan mengambil sampel pickupnya, nilai kepekatan asap terbesarnya berapa. Kemudian diambil beberapa kali sampel, ya. Nanti baru nilainya dirata-ratakan. Nah, ada juga yang namanya secara pengukuran kontinu. Kita gas maksimum, nanti alat ini akan merekam seberapa besar titik maksimum dia punya opacity. Nah, lagi-lagi terhadap standar Euro tadi, Euro 1, 2, 3, makin ke sini makin bagus, tingkat opasitasnya mendekati 0. Begitu mungkin. Nah, diesel kenapa sih kok harus digas? Mau tau nggak? Karena ketika diesel tidak digas itu mobil diesel yang sekarang kan ada turbonya nih. Nah, turbo itu nggak spooling. Karena turbo spooling itu biasanya di 2400 rpm itu untuk standar ya, Toyota, Mitsubishi di 2300. Turbo spool ketika kita remap itu kan kita turunin tuh turbo spoolnya biar lebih responsif ceritanya. Nah, makanya kenapa harus digas 3500, karena nggak mungkin mesin diesel itu di 3500 rpm turbonya nggak ngebus, itu nggak mungkin gitu. Karena turbo biasanya bus di 2500 itu udah ngebus. Nah, diesel itu sebenarnya asapnya lebih berbahaya daripada bensin loh sebenarnya loh. Nah, makanya kenapa opasitas itu penting, karena penurunan IQ dari manusia itu bisa terjadi gara-gara gas buang dari mobil diesel yang nggak kekontrol gitu loh. Sebenarnya kalau dulu orang bilang, oh bensin timbal, no, diesel tuh lebih parah. Kalau misalkan ini nggak kekontrol tuh ini bisa jadi lebih parah kalau nggak. Jadi dan ini tuh udah
apa ya, udah di pameran beberapa tahun lalu tuh udah digembar-gemborin gitu kan. Makanya kenapa di Eropa itu sekarang diesel itu euronya Euro 6, nggak ada yang di bawah Euro 6 gitu loh. Karena di bawah Euro 6 itu terbukti menurunkan IQ dari orang-orang sekitarnya yang menghirup itu setiap hari gitu loh. Saya ingat waktu di Frankfurt Automechanika itu mereka lagi presentasi tentang itu, lagi ribut gitu loh. Makanya hari itu tuh alat-alat ini tuh laku banget di sana dan mereka ngajarin gimana cara nyetelnya gitu loh. Nah, mungkin tambahan kalau di Eropa sendiri selain opasitas sekarang muncul parameter yang disebut dengan PM 2.5. Oh iya, betul. 2.5 kaitannya dengan si Euro 6 tadi. Itu sesuatu hal yang parameter perlu diukur. Kenapa? Karena 2,5 mikron itu adalah sama seperti jaringan pori-pori yang ada di mata, di kulit ya. Bisa bayangin, supaya opasitasnya mendekati 0%, maka karbon tadi pecahannya dibikin sekecil mungkin. Betul. Nah, tetapi efeknya kalau sama-sama 2,5% itu bisa masuk ke jaringan tubuh kita lewat kulit, lewat mata gitu ya. Dan dia sangat sulit keluar lagi. Ya, itu nggak bisa keluar sebenarnya. Betul. Nah, itu makanya poin satu lagi, mungkin nanti the next kita punya regulasi juga perlu dimunculkan, PM 2.5 perlu diukur. Nah, itu kalau yang punya Land Cruiser, yang punya Prado ya kan, yang punya BMW diesel dan Mercedes diesel itu kenapa diesel particle filter itu dipasang dan diesel particle itu selalu error setelah setahun atau 2 tahun di Indonesia. Karena memang satu, solar di Indonesia tidak memadai untuk Euro 6. Filter inilah yang menyaring si partikel itu supaya di bawah 2,5%. Ketika diesel particle filter ini mampet, otomatis kan nggak bisa dipakai tuh, engine-nya rusak. Biasanya yang mereka lakukan adalah mereka bobok. Biar flow-nya lancar, udah gitu mereka minta ke kita nih, orang-orang yang bisa remap supaya cek engine-nya nggak nyala. Itu iya loh, itu iya bener. Saya kenyataan ya. Itu kenyataan. Jadi banyak yang memang oke, diesel particle filter itu menurunkan performa, cuman baik bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, 2,5% ini ketika diesel particle filternya dibobok, itu cek engine pasti nyala. Karena si mobil pasti tahu nih bahwa ini tuh terlalu flow, terlalu plong lah gitu loh, airflow-nya. Nah, airflow sensor ini kita edit, jadi parameternya kita naikin gitu loh. Nah, itu makanya kenapa fungsinya ketika mereka copot diesel particle filter itu harus di remap. Itu selain kita naikin performanya, iya itu kita matiin gitu loh, apa namanya, cek engine-nya gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik bagi lingkungan, tapi balik lagi, ya itu balance lah ya, dimana kita mau merawat lingkungan juga dan dimana kita mau pakai mobil kita yang lebih enak lagi sih sebenarnya sih. Nah, next kita akan cobain ini di mobil-mobil yang sudah kita sediakan. Hari ini saya sedia 2 Toyota, 1 Innova, dua-duanya Innova, 1 bensin dan 1 diesel. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita tes nih satu-satu before kondisi sekarang dan nanti kita akan tes lagi after. Setelah datanya begitu, apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengimprove datanya itu menjadi lebih baik? Kalau yang urusan diesel particle filter dan catalytic converter ya udah pasti dipasang lah ya. Itu udah pasti jauh lebih baik. Cuman catalytic converter itu kita bisa bersihkan. Diesel particle filter tidak bisa dibersihkan. Itu harus replacement. Itu harus replacement. Jadi dan diesel particle filter setahu saya sih kalau Land Cruiser 70 juta lebih ya. BMW dan Mercy itu expensive kok, very expensive itu. Jadi kita bisa cek dulu hari ini karena kita akan ada prakteknya dan kita lihat ya hasilnya. Dan terakhir mungkin Kang Lulung, sebelum kita pindah ke sesi demo live alat ini, saya mau kasih tahu juga terkait dengan Pergub nomor 66 2020. Bahwa persyaratan alat yang standarisasi uji emisi harus diakui atau mengikuti dari standar internasional. Pilihannya ada 2, yang satu ISO 3933, yang satu lagi adalah standarisasi organisasi metalurgi yang disebut dengan OIML. Mereka sebut OIML R99 nomor 1 dan 2, yang diikuti adalah tahun 2008, mengatakan bahwa klasifikasi alat itu ya di Pergub itu boleh mengikuti dua-duanya, ISO dan OIML, atau pilih salah satu karena bahasa klausulnya di sana dan atau. Ya, betul. Ya, dan atau itu boleh dua-duanya atau pilih salah satu. Nah, kita bicara dari OIML. Saya coba lihat dokumentasi OIML R99 itu cerita apa sih? Nah, ceritanya adalah mereka mengklasifikasikan alat uji emisi itu berdasarkan syarat ketentuan berlaku spesifikasi alat. Misalkan kayak kita di negara tropis nih, maka standarisasi dari kelembapannya berapa, kemudian temperaturnya berapa, kemudian kita follow terhadap standarisasi akurasi dan toleransi hasil pengukuran. Nah, kalau kita lihat OIML itu punya 3 kelas tuh, ya, kelas 1, kelas 00, kelas 00. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah tingkat pengukuran range, misalkan CO, ngomong kosong, 0 sampai dengan 10%. Tapi kelipatan resolusinya harus 0,01%. Ya, akurasi. Akurasinya, betul.
Nah, tapi nanti diuji juga ketika ini kan alat perlu kalibrasi ya. Iya, betul. Kalibrasi itu kita anggap aja ada tabung referensi. Nanti tabung referensi ya kita programming di sini. Kemudian perbedaan antara referensi gas dengan hasil pengukuran aktual tidak boleh lebih daripada 5%. Ya. Nah, itu standarisasi. Makin dia kecil nilai gapnya, maka alat itu makin akurat. Makanya alat yang kita hadirkan sini sudah masuk kategori OEML kelas 1. Yes. Gitu. Kalau mau naik lagi kelas 0 dan naik lagi yang tingkat paling advance kelas 00. Nah, sebenarnya peraturan gubernur ini mereka hanya ingin kita mulai menjadi aware terhadap apa sih uji emisi gitu loh, dan belum terlalu ketat dibandingkan dulu waktu saya kuliah di Australia itu udah standarnya 00 gitu loh. Tapi dan itu kalau Anda nggak lulus uji emisi itu tuh nggak bakal bisa perpanjang STNK lah ibaratnya gitu loh, karena STNK perpanjang tiap tahun. Sama kayak di Singapura juga kan, dulu kan ada uji emisi itu tiap tahun tuh. Sampai dulu tuh ada teman saya satu buka bengkel itu hanya bengkel uji emisi, dan mereka jamin Anda bakalan lulus uji emisi 3 kali 24 jam. Setelah itu akan turun lagi. Nah, bisa kan begitu kan? Itu adalah lucu-lucunya lah, itu dulu lah kita belajar lah. Nah, untuk itu makanya kita langsung aja kita cekin nih di mobil nih cara pakainya gimana yang bener dan cara bacanya gimana sih. Jadi ketika Anda harus uji emisi, ya Anda tahu lah, nggak kayak orang bego lah dikasih kertas gini kemudian bangkut-bangkut, oh gitu kan. Nggak lah, tahu lah ini CO itu apa, CO2 apa, O2 itu apa, HC itu apa. Oke? Yuk kita lihat. Oke. Tadi sih kita melihat sih ini memang ngebul ya, nggak ngebul hitam. Biasanya sih kalau tes opasitas untuk mobil diesel, ketika itu ngebul biasanya udah pasti kagak lulus tuh uji emisi tuh. Karena diesel tidak seharusnya ngebul ketika di uji emisi, makanya kan mereka bikin Euro 4, Euro 5 gitu kan. Oke, ini hasilnya dari uji gas emisi bensin. CO-nya ini kelihatannya ada bocor di katalitik 0,42. Ini berarti ada sedikit bocor. CO2-nya dia mendekati 12%, ini oke ya. O2-nya 1%, ini oke banget. Kemudian hidrokarbonnya 60 ppm, ini masih bagus. Lambdanya mendekati 1. Mendekati 1 berarti dia pembakarannya almost perfect kan. Nah, karena O2-nya ini ada kadarnya sedikit dan ada kadarnya sedikit, berarti ini lambdanya memang dia pasti akan lebih dari 1 sedikit. Mantap sih. Nah, setelah tadi kita tes uji emisi, kita dapat yang diesel. Yap. Itu dapatnya di atas 1, Pak. Betul. Wah, ini menandakan memang mobilnya perlu opname ya. Ya. Jadi memang kalau diesel itu indikasinya sih Anda berasap udahlah, nggak mungkin lulus uji emisi lah itulah. Udah forget about it lah itulah. Ya, itu perlu dicek di filter solar, kemudian pompa, injektor dan lain-lain. Ya, diesel agak ribet sih ngeceknya kenapa bisa ngebul. Setuju. Ya, jadi opasitasnya kalau secara toleransi peraturan kita, mobil yang di bawah tahun 2010 karena kita pakai persentase ya, itu maksimum standarnya adalah 50%. Jika mobil di atas 2010, maka mobil itu harusnya maksimum di angka 30%. Ini nggak nyampe dua-duanya. Ini dua-duanya nggak nyampe, jadi ya kelihatannya memang harus dilanjutkan ke rutin maintenance. Iya, betul. Nah, kalau untuk bensin, coba Pak. Bensin, CO-nya itu 0,42%. Padahal itu mobil tahun 2006 itu. 2006 berarti udah pakai katalis ya. Udah. Harusnya ngomong jujur mobil ini nggak masuk kategori karena harusnya 0, exactly 0. Jadi mungkin indikatornya suspek
ada something wrong di katalisnya yang bocor atau mampet segala macam. Itu juga perlu dilakukan tindak lanjut. Tapi kondisi pembakarannya di atas 12% nih, 13%. Jadi masih oke. Kemudian oksigennya juga di 1%, artinya tidak ada indikator kebocoran dari manifold exhaust sampai ke muffler. Gitu. Lambdanya juga bagus banget nih, 1,04, jadi ideal banget. Iya, mobil rem apaan, Pak? Tinggal di katalis saja, ini perlu dilakukan check up, mungkin kita perlu ngolong. Ini hasil yang paling baru dari mobil bensinnya, cuma sama aja, bedanya betul, tetap di CO. Tetap ada di CO ya, itu ada indikator. Jadi 6% tapi. Betul, 0,25%. Ini ada indikator juga di katalis. Ya. Lambdanya malah lebih hemat di sini. Hemat 1,4. 1,4. O2-nya justru ada indikator. Ya. Karena semakin panas kan, tadi yang dibilang kalau dulu ada istilah vakum tuh ya, terjadi kevakuman, makin banyak yang kesedot oksigennya. Oksigennya ini katalitiknya ada suspek. Betul. Sekalian mungkin dari manifold exhaust sampai ke katalis perlu dicek ulang. Begitu mungkin analisa dari kita. Mantap nih. Terima kasih loh Pak. Siap. Mudah-mudahan berguna bagi para pelaku dan kita juga makin aware dengan lingkungan, makin aware juga dengan kesehatan mobil kita masing-masing. Nah, semoga video ini bisa benar-benar menjelaskan ya ngapain sih uji emisi dan apa aja yang diuji sih. Ya. Terus ketika Anda uji emisi itu alatnya bener nggak gitu loh. Jangan-jangan Anda buang-buang duit ketika ditanya, oh ini cuma uji emisi doang belum tersertifikasi, terus ngapain gitu kan. Di Indonesia itu all about sertifikasi, jadi kalau lu bisa menguji belum tentu lu tersertifikasi gitu kan. Nah makanya cari yang bisa disertifikasi. Nah cuman intinya sih itu, dan kita akan lebih banyak kerjasama dengan kawan lama untuk kita mereview alat-alat yang aneh-aneh yang kita bisa pakai di bengkel dan yang relevan tentunya bagi kita pengguna mobil. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.